1 Timotius pasal 2, terutama ayat yang ke-9 sampai 10. Kemudian 11 dan 15 itu minggu berikutnya. Saya mengambil tema dalam perikop ini atau dalam ayat-ayat ini tentang perilaku wanita Kristen dalam ibadah. Mari kita perhatikan ayat yang ke-9 sampai 10 dari pasal 2. Demikian juga hendaklah perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi dalam bagian ini kalau kita perhatikan, kemarin kita sudah melihat bagaimana Paulus menyampaikan tentang sebagai orang Kristen, ya kita harus bertindak sebagai orang saleh, mendoakan pemerintah sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas. Kemudian bagaimana mereka menjaga sikap mereka sebagai orang saleh sehingga terjadi keadaan yang di mana adanya ketenangan dan ketentraman, bahkan mereka dalam segala kesalehan dan kehormatan boleh menjadi saksi. Lalu Paulus juga berbicara tentang bagaimana orang percaya yang diselamatkan karena Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Tapi bukan hanya untuk diselamatkan saja, tapi juga berbicara bagaimana mereka diselamatkan, tapi juga mempunyai pengetahuan akan kebenaran. Nah, Paulus sudah menghidupinya sehingga dia menyerahkan diri untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, menghidupinya menjadi saksi bagi banyak orang, termasuk dia tekankan bagaimana panggilannya secara khusus kepada orang yang bukan Yahudi atau kepada orang Yunani, supaya mereka hidup dalam iman dan kebenaran. Lalu beranjak dari bagian itu, Paulus meminta karena Kristus sudah berkorban, sudah menebus orang percaya, maka selayaknya orang Kristen hidup dengan kesalehan. Sehingga kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana pria-pria atau laki-laki sebagai pemimpin, mereka boleh hidup dalam kesalehan, dalam doa atau ibadah mereka kepada Tuhan tanpa perselisihan, pertengkaran di antara mereka. Nah, pada pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana Paulus berbicara kepada wanita-wanita saleh, sebagaimana harusnya wanita Kristen. Sebelum masuk ke sana, kita memperhatikan ada satu bagian yang sangat penting. Ketika ada orang tua berkata kepada anaknya bahwa mulai hari ini dia akan memberikan suatu kebebasan kepada anak-anaknya. Jadi dia berkata kepada anak-anaknya, anak-anakku, hari ini saya akan memberikan kebebasan kepada kalian bahwa mulai sekarang tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi seorang yang memimpin kalian, seorang yang harus ditaati atau ditakuti. Jadi dengan kata lain, dia berkata kepada anaknya bahwa semuanya sekarang terserah kalian saja. Maunya kalian apa? Jadi kalian mau makan atau tidak, kalian mau mandi atau tidak, mau memakai pakaian atau tidak, mau tidur atau tidak, bahkan mau belajar atau tidak, mau bekerja atau tidak. Dalam konteks sekarang mau main HP terus, main game terus, itu terserah kalian. Pokoknya sekarang tidak ada yang namanya aturan. Jadi mau pergi ke gereja, mau memilih agama, atau termasuk memilih jenis kelamin, ya terserah kalian saja. Semuanya bebas-bebas saja. Jadi tanpa teguran, tanpa adanya hukuman. Kita dapat melihat bagaimana kemudian anak ini di 10 tahun kemudian kehidupan dia. Apakah kemudian dia akan menjadi anak yang hebat, dia akan menjadi anak yang tertib, sangat saleh, dia menjadi anak yang berguna dan berhasil? Tidak, ya. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Anak ini akan kacau hidupnya, dia akan hancur, dia akan menjadi anak yang liar, makin jauh tersesat, makin jauh daripada Tuhan, bahkan hidup dengan kebodohan, hidup dengan kesombongan,
dia tidak mengerti apa itu etika, tata krama sopan santun, dia akan bersifat seperti seorang yang kurang ajar, kasar, bahkan tidak memiliki pengharapan. Jadi kita bisa melihat ya, secara norma biasa atau norma secara umum, anak yang tidak dididik atau dibiarkan semau-maunya dia, pada akhirnya dia akan hancur. Jadi cara yang terbaik membuat anak kita cepat hancur, biarkanlah dia hidup tanpa tata tertib atau hidup tanpa aturan. Pertanyaan yang menarik lagi, apakah akan banyak orang akan bergaul dengan dia? Atau kemudian orang akan menikah dengan dia? Saya kira orang yang normal akan hati-hati. Kemudian dalam tempat kerjanya, apakah dia akan bisa diterima dengan baik kalau dia bekerja? Cenderung tidak ya. Kemudian apakah orang akan menghormati, memiliki rasa respek terhadap anak yang demikian? Ya tentu saja tidak. Ya sekarang kita masuk dalam aplikasi gereja. Ketika ada seorang berkata kepada pendetanya, Pak Pendeta, saya hari ini ingin jadi orang yang saleh, ingin jadi orang yang benar, lebih baik lagi. Saya ingin bertobat, saya ingin hidup taat melayani Tuhan. Cuma jangan atur-atur saya. Jadi jangan melarang-larang saya. Saya mau ke gereja atau tidak, saya mau baca Alkitab atau tidak, saya mau berdoa atau tidak, bahkan saya mau melayani atau tidak, saya mau melakukan tugas saya atau tidak, menjalankannya atau membatalkannya atau tidak. Jadi jangan menegur saya. Jadi itu terserah saya. Menarik ya, ada orang punya keinginan, tapi dia tidak mau ada aturan. Nah, bisa dibayangkan orang ini 10 tahun kemudian dia akan menjadi orang Kristen seperti apa. Ya bisa dibayangkan pelayanan, pekerjaan Tuhan kalau ada orang ini seperti itu di dalam gereja. Jadi dapat dibayangkan bagaimana kekristenan kita kelak apabila Allah kita membebaskan kita melakukan apa saja semaunya kita, tanpa aturan, tanpa satu kekang, tanpa ada suatu penyangkalan diri di sana. Jadi semaunya kita. Apakah kehidupan kekristenan kita akan lebih maju atau justru lebih mundur? Bukan hanya mundur, akan hancur kehidupan kekristenan kita. Jadi sebetulnya begitu banyak cara budaya yang kita pakai karena demi kebebasan itu kita pakai untuk diri kita. Padahal itu adalah budaya-budaya dunia yang belum tentu sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita perhatikan dalam bagian ini, Paulus berbicara bagaimana seorang wanita yang saleh harus memang hidup sesuai dengan cara-cara yang benar. Jadi di dalam kesalehan ada yang namanya suatu keteraturan, ketertiban. Jadi bukan sesuatu yang berjalan dengan mau-maunya kita. Yang menarik, di sebuah kantor ada seorang bos berkata kepada anak buahnya, kita hari ini akan beribadah, tapi kita tanpa liturgi. Jadi tidak ada urutan-urutan. Yang penting kamu nyanyi terus. Ada beberapa lagu yang dia buat, lalu ya bawahan ini diminta untuk menyanyi terus, mengulang-ulang sampai 5 kali, 10 kali, dengan tujuan supaya hadirat Tuhan turun. Jadi nggak perlu kita terlalu banyak dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak terlalu penting dibandingkan dengan puji-pujian. Pernah kita dengar hal ini di gereja-gereja? Ya, memang ini bukan sesuatu yang baru. Orang seringkali mengutamakan sepertinya hadirat Tuhan ya, tanpa suatu tata tertib dalam ibadah mereka, liturgi yang mengatur urutan-urutan supaya semuanya berjalan dengan baik. Dengan alasan bahwa ya kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, memakai ayat-ayat Alkitab. Ya padahal sebetulnya Tuhan yang roh itu adalah Tuhan yang tertib, karena dia pribadi yang roh,
yang bukan sembarangan roh yang suci, roh yang kudus. Ya memang kita menyembah dia dalam roh karena dia pribadi adalah roh. Tapi jangan lupa, bukan hanya roh saja, tetapi kita menyembah dia dalam suatu kebenaran. Maksud bagian itu artinya orang bukan tertuju kepada gunung atau suatu tempat, tetapi tertuju kepada Tuhan. Dan juga dalam sikap yang benar. Nah, bagaimana orang punya sikap yang benar? Bukan hanya dengan cara yang roh ya, dengan berbahasa-bahasa roh, tetapi dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin kalau kita ya memang hidup dalam suatu kebenaran, ya dimanapun kita ada, hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi ketertiban dalam suatu ibadah memang sangat diperlukan. Dan itu menunjukkan bagaimana sikap kita yang memang mengagungkan Tuhan, pribadi yang layak dihormati. Dia adalah Allah yang kudus, dia adalah yang agung. Tetapi juga perilaku kita ini menunjukkan sikap hormat kita juga kepada orang lain. Nah, melalui bacaan ini Paulus mengingatkan kita bahwa waktu kita beribadah, kita jangan sembarangan. Beribadahlah dengan satu aturan yang baik, dengan suatu tata tertib, dalam suatu sikap yang pantas, yang sopan. Jadi tidak ada istilah orang Jakarta maunya gue, maunya saya. Jadi tidak ada. Semua ada suatu tata cara yang baik yang diatur supaya kita boleh tertib dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, khusus dalam bagian ini Paulus mengingatkan setiap wanita Kristen, ya memang wanita Kristen ada dalam ibadah, jadi bukan hanya pria. Mereka harus datang beribadah dengan cara ibadah yang menunjukkan sikap hormat, sikap yang sopan, sikap yang pantas dan teratur kepada Tuhan. Kalau saya mau tanya, sebetulnya apa sih tujuan orang beribadah? Apakah orang beribadah dengan tujuan untuk memamerkan apa yang dia punya, sehingga orang berlomba-lomba mempertunjukkan apa yang dia punya, baik itu pakaian, baik itu aksesoris, maupun juga mobil atau kendaraan yang dipakai? Apakah orang tujuan ibadah seperti itu? Ya meskipun ada orang melakukan itu, tapi itu bukan tujuan ibadah. Apakah tujuan ibadah kita untuk memamerkan penampilan kita supaya kita terlihat lebih baik, lebih menarik, atau lebih cantik, lebih ganteng dari orang lain? Tidak, bukan dengan tujuan itu. Apakah tujuan ibadah kita untuk memamerkan, ini lebih ekstrim lagi ya, bagian tubuh, supaya menarik orang untuk terkesan, bahkan parahnya kadang-kadang menarik hawa nafsu seseorang? Saya pikir bukan. Kalau kita melakukan hal itu berarti kita sudah salah dalam cara beribadah. Atau apakah kita beribadah, nah ini, dengan tujuan supaya kita semakin bertumbuh, hidup mengerti tentang kebenaran firman Tuhan sebagai pribadi yang saleh, supaya kita lebih memuliakan Tuhan dan lebih mengasihi sesama kita. Kita kemarin berulang-ulang bicara tentang bagaimana persekutuan harusnya tempat di mana kita hidup mengasihi orang lain. Sisi lain memang mengasihi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi dalam bagian ini Paulus berkata bahwa tujuan daripada ibadah yang memang fokusnya adalah bagaimana kita melakukan suatu perbuatan yang baik ya. Karena hendaklah mereka beribadah dengan suatu perbuatan yang baik, dikatakan. Perbuatan baik dalam hubungan dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dalam hubungan kepada sesama yang menjadi berkat bagi sesama. Tapi nanti akan lebih dalam lagi bagaimana perbuatan baik itu sebetulnya dimulai dari rumah. Jadi setiap orang yang mengaku diri sebagai orang yang saleh, maka mereka harus bertindak dengan cara yang pantas, yang layak, atau dengan cara yang sopan, supaya kesalehan mereka
bukan ditampilkan dengan cara-cara lahir ya, atau gaya rambut, pakaian, perhiasan yang mencolok, tetapi kesalehan mereka ditunjukkan dari suatu sikap yang baik, yang menghormati, yang penuh dengan kerendahan hati. Ya, dalam bagian ini kita melihat bagaimana Paulus berkata, dia meminta perempuan-perempuan hendaklah wanita berdandan dengan pantas dan sopan. Ini bisa dilihat di dalam ayat yang ke-9. Demikian juga hendaklah perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Ini menarik. R.C. Sproul ya, berkata bahwa kita bebas untuk melakukan hal yang benar. Kita tidak bebas untuk melakukan hal yang benar di pandangan mata kita. Jadi kita tidak bebas untuk melakukan hal yang benar menurut pandangan mata kita, tetapi kita bebas untuk melakukan apa yang benar dalam pandangan mata Tuhan. Yang menarik bahwa seringkali kita melakukan sesuatu yang benar menurut pandangan mata kita, tapi kita lupa bahwa menurut pandangan mata Tuhan itu benar atau tidak. Jadi Paulus bukan memberitahu wanita bahwa mereka harus mengenakan pakaian ini, pakaian itu, atau mengusulkan ini pakaian yang pantas, ini yang tidak pantas, tidak. Tetapi dia mau supaya mereka tahu cara berpakaian yang tepat. Jadi tidak ada kategori secara khusus pakaian mana, merek mana yang layak kita pakai, tetapi lebih kepada ketepatan dalam berpakaian, dalam pantas dan sopan santun itu. Jadi Paulus menunjukkan kepatuhan kata pantas. Dia berkata bahwa kata pantas itu menunjukkan sikap yang patuh, yang pantas, sikap yang sopan dan penuh dengan hormat. Jadi ia merasa malu kalau dia menampakkan bagian tubuhnya, atau dia harus berani menolak cara berpakaian yang tidak layak dan tidak pantas. Ya, dulu ada kejadian viral. Jadi yang bertugas di depan ini W.L. Singer pakai pakaian yang seksi-seksi semua, terbuka-terbuka semua. Setelah diprotes, mereka langsung hapus videonya. Nah, ini udah kebablasan ya kalau praktek ibadah sudah seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ada suatu gereja yang meminta untuk melakukannya, kalau kita rasa itu tidak pantas, ya kita berlayak untuk berkata tidak, karena itu memang tidak tepat. Karena itu bisa menimbulkan banyak hal. Orang tidak fokus, atau tadi membangkitkan suatu gairah bagi orang yang punya suatu gairah yang tidak normal. Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita menggunakan suatu pakaian yang baik, yang pantas, sebetulnya itu juga menunjukkan sikap batin seseorang, bahwa orang itu memang orang yang tertib, orang itu adalah orang yang sopan. Jadi dalam bagian ini wanita boleh merasa malu atau boleh menolak perbuatan apapun yang tidak benar dalam beribadah kepada Tuhan, atau sesuatu yang tidak menghormati Tuhan. Maka berdandanlah atau lakukanlah sesuatu dengan pantas. Dalam bagian ini kata berdandan itu diartikan dengan arti yang lain, itu menghiasi. Menghiasi itu diartikan juga dengan arti mengatur, menata, menyiapkan. Dengan tujuan apa? Ya, dengan tujuan supaya pantas, layak, supaya terlihat sopan dan juga tertib. Jadi berdandan, orang sedang menghiasi diri sendiri supaya terlihat tepat, pantas, layak, tertib dan sopan. Jadi pakaian seperti apa yang pantas, yang sopan? Ya, kalau saya melihat dalam bagian ini, yaitu pakaian yang tidak menimbulkan hawa nafsu atau dosa. Jadi gunakanlah pakaian yang menarik, yang tepat. Jangan berpakaian yang menimbulkan provokatif,
dan juga jangan menggunakan pakaian yang dengan sengaja untuk memunculkan gairah seseorang, keinginan yang tidak suci, yang kemudian memperlihatkan bagian tubuh sehingga merangsang hawa nafsu orang lain. Ya, ini memang banyak yang bisa kita perhatikan. Minta satu orang baca Galatia 5 ayat 13. Galatia 5:13. Galatia 5 ayat ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Ya, dalam bagian ini memang tidak langsung, tetapi itu juga ada tersirat bahwa memang kita dipanggil bebas untuk apapun, tetapi kebebasan itu jangan kita gunakan untuk sesuatu yang mendatangkan dosa, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Bisa juga dilihat di dalam Titus 2:11-12, kemudian Matius 5 ayat 28, kemudian juga dikatakan dalam Roma 12 ayat 1-2, bagaimana kita harus sebagai orang percaya layaknya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi berpakaianlah yang pantas, yang tidak menimbulkan sesuatu yang mendatangkan dosa. Kemudian berpakaianlah pakaian yang sederhana. Dalam bagian ini pakaian yang sederhana mengacu pada sikap kerendahan hati, sikap penguasaan diri seseorang. Jadi mengandung rasa kasih hormat pada orang lain. Pakaian yang mahal-mahal biasanya seseorang pakai dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan untuk memamerkan status sosial atau kekayaan, atau biasanya menunjukkan tentang kelas atau levelnya. Jadi mereka merasa bahwa dia harus menunjukkan hal itu kepada orang lain. Atau mereka juga memamerkan kecantikan mereka dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain pada diri mereka. Nah, dan tidak jarang hal demikian menyebabkan wanita yang lebih miskin biasanya iri. Kemudian yang terjadi adalah suatu keinginan ingin menjadi seperti orang itu. Jadi ada bahaya yang dimunculkan di sana. Ada orang iri, ada keinginan untuk menjadi seperti itu. Kemudian terjadilah pembeda-pembeda kelas, kelas VVIP, kelas ekonomi, dan itu juga terjadi dalam gereja, ya. Akibatnya terjadilah tembok pemisah, perselisihan, pertengkaran. Jadi saya pikir waktu Paulus mengungkapkan kebenaran ini, dia melihat sesuatu yang jauh daripada sekedar pakaian. Ada sesuatu yang bisa menimbulkan jarak justru antara satu dengan yang lain. Dan itu merupakan sikap yang hanya sekedar mengasihi diri sendiri, tidak peduli terhadap orang lain. Maka Paulus melarang wanita-wanita tertentu memakai pakaian yang mahal-mahal, yang hanya sibuk memamerkan kekayaan mereka melalui pakaian yang dikenakan. Karena hal itu mengalihkan perhatian orang yang seharusnya mereka datang beribadah kepada Tuhan, lalu kemudian bukan fokusnya pada Tuhan, fokusnya kepada orang yang memamerkan pakaian itu. Nah, ini berbahaya sekali. Yang harusnya orang dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, justru orang dijauhkan dari pandangan terhadap Tuhan. Nah, sikap pamer pakaian mahal-mahal dalam hal ini sangat berbahaya. Lama-lama juga dalam persekutuan gereja akan terjadi pembedaan antara si kaya dan si miskin, ya. Dan kemudian yang menarik lagi adalah orang-orang yang berduit dan orang-orang yang tidak punya uang, itu akan dibedakan kelasnya. Lebih jauh lagi adalah kadang-kadang tidak sedikit orang
yang hanya mau beribadah kepada sesama orang kaya. Yang orang miskin merasa minder, ya udah kita sama orang miskin, kita beribadah sebagai orang miskin. Ada juga perilaku-perilaku yang berbeda-beda, karena memang hal ini sudah mulai ditumbuh kembangkan. Ya, saya rasa di dalam gereja masa kini ini bukan isu yang baru, tetapi orang jarang membahasnya. Jadi akibat daripada pertunjukan apa yang dikenakan, maka terjadilah kelas-kelas dalam ibadah itu. Ya, lebih parahnya nanti adalah ada pembedaan-pembedaan ya, antara jemaat, mana jemaat yang jalan kaki, mana jemaat yang naik angkot, mana yang pakai motor, mana yang pakai mobil. Jadi orang berlomba-lomba untuk mempertunjukkan keberadaan dirinya. Nah, sehingga apa yang salah dalam hal ini? Yang salah adalah orang seringkali memaklumi keadaan. Oh, nggak apa-apa terjadi seperti ini. Dan orang tidak mau mengajari jemaat atau mengajari umat bagaimana harusnya sikap dengan benar. Bahkan ada gereja-gereja tertentu memang mempertunjukkan sekali tentang bagaimana sangat peduli terhadap orang-orang yang berduit, orang-orang kaya, dan membiarkan mereka mempunyai ekspresi kebebasan, bukan hanya berpakaian, mengatur gereja, mengatur pendeta, semua harus sesuai dengan maunya dia. Bagi saya bukan suatu isu yang baru, karena saya ada di salah satu gereja. Ya, karena memang orang ini orang yang kaya, jadi semua dia yang mengatur. Ya, termasuk pendeta harus bagaimana, gereja itu harus bagaimana, pengeluarannya uang untuk apa. Jadi semuanya lama-lama akan efeknya ke dalam arah hal seperti itu. Jadi orang percaya tidak boleh datang beribadah untuk pamer sesuatu. Nah, tentu kita tidak bisa pamer kepada Tuhan, tetapi pamer sesuatu kepada orang lain. Karena persekutuan bertujuan untuk mengikatkan tali kasih, bertujuan untuk yang mendatangkan sukacita, puji-pujian, rasa syukur, hormat kepada Tuhan. Jadi persekutuan kita harus teralih kepada Tuhan dan juga harus menjadi suatu jawaban bagi orang lain. Kemudian Paulus juga melarang mereka untuk berkepang-kepang, memakai emas dan mutiara. Ada yang berkepang-kepang di sini? Jangan tersinggung ya. Karena larangan berkepang-kepang bukan seperti yang kita pikirkan. Jadi larangan rambut yang dikepang-kepang atau perhiasan yang mahal-mahal itu bukan larangan karena orang itu dikepang rambutnya atau memakai perhiasan dalam tata yang normal. Tetapi larangan tersebut ditujukan kepada wanita Kristen yang sengaja mau tampil lebih mencolok. Lalu mereka mengepang secara berlebihan sehingga susunan yang begitu rumit dibuat. Lalu mereka menumpuk lebih tinggi kepangannya seperti menara, lalu dihiasi dengan emas atau mutiara. Jadi bayangkan ya, seperti emas mutiara berjalan. Nah, ditambah lagi dengan pakaian yang luar biasa. Nah, ini suatu sikap yang dengan sengaja dibuat orang supaya dia terlihat mencolok. Dia pakai pakaian yang mahal-mahal, dia memakai emas, mutiara, rambutnya dikepang begitu rupa secara rumit. Gaya seperti itu cenderung menunjukkan kesombongan dan mementingkan diri sendiri, dan seharusnya bukan menjadi perhatian wanita Kristen. Jadi mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 3-4 yang berkata bahwa perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah atau mahal-mahal.
Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi perhiasan kita bukan perhiasan yang bersifat lahiriah ini, tapi ada suatu perhiasan yang kita lekatkan, yaitu suatu perhiasan yang tidak dapat binasa, yang berasal daripada roh yang lemah lembut, yang mendatangkan suatu ketentraman, yang mendatangkan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Nah ini, jadi ini menarik sekali waktu kita baca dalam bagian ini. Jadi kalau kita perhatikan bahwa di gereja-gereja tidak semuanya orang miskin ya, tapi di gereja-gereja dari dulu sampai sekarang ada juga orang kaya. Misalnya bagaimana ayat ini kita baca, Petrus sedang menyorot keadaan wanita-wanita Kristen yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. Mereka juga ada wanita-wanita yang kaya beribadah, yang kemungkinan mereka melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam kehidupan hari-hari mereka, dan mereka mungkin mau melakukan juga dalam gereja. Karena itu menunjukkan tentang status, menunjukkan tentang kehormatan bagi mereka. Biasanya wanita-wanita tersebut terkemuka di masyarakat kekaisaran Romawi. Mereka adalah orang-orang kaya. Mereka berkuasa secara politik, sebagai pelindung seni, mereka terdidik, dan kemungkinan besar bahwa wanita kaya di jemaat Efesus ini juga memiliki karakteristik yang sama. Karena tidak semua jemaat di Efesus itu miskin, ada jemaat yang kaya. Jadi mereka hadir sebagai orang yang datang ibadah menggunakan pakaian yang mahal-mahal. Ini fakta yang kita baca dalam bagian ini. Beberapa wanita Kristen di sana, mereka mampu membeli emas, mereka mampu membeli mutiara, mereka mampu membeli pakaian yang mahal-mahal. Jadi kadang-kadang bukan bicara tentang saya mampu atau tidak ya. Maka sekarang kalau kita lihat ya, pendeta ada yang mau khotbah kalau diundang dengan harga tertentu. Nah ini juga terjadi di Indonesia. Jadi untuk kelas pendeta ini katanya 10 juta ke atas sekali datang khotbah. Tapi kalau pendeta yang lain mungkin 3 juta. Tapi dia bukan hanya 10 juta ke atas, dia maunya hotel bintang 5, dijemput dengan Alphard. Wah, servisnya luar biasa ya. Jadi dia ingin menunjukkan kelasnya. Ya, wanita di Efesus juga sebetulnya mereka secara tataran ekonomi bukan orang yang susah, karena mereka bisa beli sesuatu yang mahal, pakaian yang mahal. Dan ini menunjukkan fakta bahwa ya sebetulnya gereja harus belajar bagaimana mengajari jemaat. Jadi Paulus tidak takut untuk mengajari mereka. Ada yang kaya, yang mereka harus berlaku wajar. Jadi pakaian mereka mahal-mahal, gaya rambut mereka rumit, perhiasan mereka mahal. Dan ini seringkali menunjukkan tentang sikap kemewahan, mempertunjukkan tentang kekayaan. Dan ada bukti lainnya yang kita bisa lihat, bagaimana Paulus memenangkan orang, mereka bertobat, lalu mereka bukan orang yang biasa, tapi mereka orang kaya. Itu juga bisa diperhatikan dalam Kisah Para Rasul 16-15, Kisah Para Rasul 17-14, kemudian pasal 4, ayat 4, kemudian ayat yang ke-12. Dan menariknya Paulus mau supaya mereka bersikap benar sebagai orang Kristen. Paulus tidak mau mereka terbiasa dengan cara mereka, lalu mereka bawa budaya mereka ke dalam gereja, lalu di gereja mereka kemudian tampil dengan cara yang sama, memamerkan diri supaya terlihat lebih hebat daripada orang lain. Paulus jelas memberikan suatu batasan, suatu cara yang benar, sikap yang benar, supaya mereka dapat beribadah dengan tertib kepada Tuhan. Karena yang ingin Paulus tekankan dalam bagian ini bukan masalah pakaian ya. Yang Paulus ingin tekankan dalam bagian ini, tetapi
dikatakan, hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi yang Paulus ingin tekankan, bagaimana mereka berdandan dengan suatu perbuatan yang baik. Ya, Paulus ingin supaya mereka hidup sebagai orang Kristen berbuat baik. Nah, perbuatan baik itu awalnya munculnya dari mana? Perbuatan baik itu harusnya dimunculkan dari rumah, dalam keluarga, dalam hubungan suami istri. Nah, kita nanti akan memperhatikan bagian itu. Jadi, wanita harus menunjukkan kesalehan mereka bukan dengan kemegahan yang mencolok yang ditampilkan kepada orang lain, tetapi harusnya ditampilkan melalui karakter, perilaku, sikap, perbuatan baik terhadap orang terdekat terlebih dahulu. Dan juga dalam suatu kebaktian. Ini juga mencakup seruan untuk kesalehan yang penuh hormat kepada seorang suami di rumahnya sendiri. Kita bisa perhatikan ayat berikutnya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 5 dan 6 bagian A. Petrus berkata, sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus terdahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Jadi dalam bagian ini ternyata sikap ketaatan itu yang munculnya dari rumah, bagaimana dia menghormati suaminya dengan suatu rasa hormat, dengan suatu rasa tunduk. Nah, di sini kita melihat bagaimana perbuatan baik seorang wanita harusnya ditujukan, yaitu dengan cara tunduk kepada suaminya. Ya, kata tunduk di sini menunjukkan tentang menempatkan diri di bawah seseorang. Ya, ini juga dalam istilah militer menggambarkan seseorang yang secara sukarela menempatkan diri di bawah otoritas orang lain. Ya, kita sudah sering dengar bagaimana seorang bawahan, meskipun dia secara manusia dia sama, tetapi ada otoritas yang lebih yang diberikan kepada atasannya sehingga dia harus berkata siap. Nah, ini menarik juga yang dikatakan oleh Pak Simon dalam Bible and Prayer di tempat Pak Rafin, bahwa sebetulnya dalam ikatan kasih itu ya kita harus ada yang namanya sikap pengorbanan diri. Ya, kalau saya sebut bahwa penundukan diri ini bukan suatu yang mudah ya. Apalagi misalnya suaminya secara penghasilan lebih rendah, secara jabatan lebih rendah, secara kekayaan mungkin lebih rendah. Tapi yang namanya karena kasih, maka saya tahu bagian saya bahwa ya kalau saya wanita ya, saya menempatkan diri, menundukkan diri karena kasih, bukan karena saya tidak bisa. Tapi karena kasih saya menundukkan diri, dan itu perlu suatu pengorbanan. Maka dalam ikut Tuhan Yesus pun seperti itu, kita harus sangkal diri ikut salib, ikut Yesus. Bukan karena kita sepertinya tidak bisa, tetapi kita tahu itu cara kita untuk mengasihi dia dengan cara menundukkan diri. Jadi dalam bagian ini Paulus sedang berbicara tentang semangat bagaimana dalam rumah tangga ada suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang wanita atau istri melalui rasa tunduk, rasa hormat, merendahkan diri terhadap suaminya. Ini sebagai suatu tindakan perbuatan baik seorang istri. Sama seperti misalnya istri mengajari anak-anak, itu juga bagian dari suatu perbuatan baik. Bagaimana istri beribadah, itu suatu perbuatan baik. Tapi dalam bagian ini yang ingin ditekankan memang seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus, orang yang taat pada firman, maka mereka akan dengan senang hati merendahkan diri kepada suaminya. Karena banyak sekali bagian firman Tuhan yang bicara tentang bagaimana istri harus tunduk kepada suami. Kita belum bicara tentang bagaimana suami mengasihi istri ya. Jadi jangan merasa, oh kok nggak belen nih, nggak
nggak seimbang. Hari ini khusus kita bicara tentang bagaimana perilaku istri yang baik, yang menunjukkan sikap yang baik. Jadi prinsip ini bukanlah ide baru yang muncul sebetulnya kalau kita mau belajar firman Tuhan. Karena sepanjang perjanjian baru kita bisa melihat prinsip tunduk pada suatu otoritas seseorang itu seringkali dimunculkan. Misalnya bagaimana kita tunduk kepada pemimpin pemerintah, itu kita bisa perhatikan. Bagaimana kita tunduk kepada hukum negara, bagaimana kita harus tunduk kepada orang tua, bagaimana kita harus tunduk kepada Allah, bagaimana kita harus tunduk juga satu sama lain, tapi juga bagaimana anak harus tunduk pada orang tua, bagaimana seorang istri tunduk pada suami. Jadi prinsip tunduk ini bukan sesuatu yang baru. Bahkan prinsip tunduk ini diteladani oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus sendiri sebagai pemimpin, dia mau merendahkan diri, melayani murid-muridnya melalui membasuh kaki mereka. Nah, ini suatu sikap kerendahan hati yang luar biasa. Jadi dalam sikap ini kita bisa lihat dalam Yohanes 13 bagaimana Yesus yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia, tapi dia mau merendahkan diri mencuci kaki murid-muridnya yang kotor. Padahal mereka sedang sibuk bagaimana kita harus mendapatkan posisi yang terbaik. Mereka berebut posisi siapa yang terutama dalam kerajaan Allah. Nah, Tuhan justru dengan caranya dia menunjukkan kepada mereka bagaimana dia merendahkan diri. Dan ini juga ditunjukkan dengan sikap Yesus juga, di mana dia yang setara dengan Allah, dikatakan dalam Filipi pasal 2, dia mengosongkan diri. Bahkan dia mau mati bagi kita orang berdosa. Jadi ini adalah suatu sikap yang luar biasa ya, kerendahan hati yang luar biasa. Memang dalam suatu relasi ya diperlukan yang namanya kerendahan hati. Jadi perbuatan baik seorang wanita terhadap suaminya bukan suatu perbuatan yang sembarangan. Ini ada suatu sikap kasih, ada suatu sikap di mana menghormati pasangan, dan juga sikap hati yang menghormati ketetapan firman Tuhan yang Tuhan telah berikan. Nah, sehingga saya pikir bahwa salah sekali kalau kita hanya sekedar sibuk dengan dandanan, lalu kita menjadi orang liar. Bahkan wanita sekarang agak sulit ya untuk mau taat, apalagi kalau suaminya nggak punya uang. Oh, dia mau mendominasi, dia lupa dengan suatu kebenaran firman Tuhan. Jadi pernikahan dan keluarga kalau ingin memenuhi kehendak Allah, ya harus ada orang yang belajar menundukkan diri. Nah, ini sesuatu yang menarik. Jadi dalam hubungan keluarga tidak ada sesuatu yang dihasilkan kalau misalnya tidak ada ketundukan. Keegoisan akan menghasilkan kehancuran dalam keluarga. Maka ketertundukan adalah sikap di mana dia memaknai otoritas yang Tuhan berikan kepada seorang pemimpin. Nah, ini suatu sikap yang luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan dalam bagian ini, maka apa yang dikatakan oleh Paulus, ya dia ingin supaya mereka berdandan dengan suatu perbuatan yang baik. Layaknya orang beribadah, atau layaknya orang menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang status rohani, ini kita bisa memperhatikan ya. Secara rohani, ya kita semua anak-anak Allah. Ya, karena kita percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 26. Tetapi kita juga melihat selain daripada kita sesama anak-anak Allah, kita juga melihat bagaimana kita ya sama-sama orang yang percaya kepada Dia. Sama-sama orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak ada satupun daripada kita sebetulnya secara rohani ya
yang lebih tinggi satu sama lain. Namun karena ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan dalam suatu otoritas, maka ada yang sepertinya lebih berotoritas. Bukan seperti yang memang Tuhan berikan otoritas yang lebih daripada kita. Jadi kesetaraan rohani ini, ya ini harus kita ingat. Ya, kesetaraan rohani atau kesetaraan kita sesama manusia tebusan itu tidak membatalkan status daripada otoritas yang Tuhan berikan kepada seseorang. Mentang-mentang kita setara, lalu istri pengen jadi kepala. Atau mentang-mentang kita setara, anak-anak udah gak mau tunduk lagi kepada orang tuanya. Nah, itu bukan hukum Tuhan, atau itu bukan kebenaran firman Tuhan. Maka dalam bagian ini kita harus memang dalam suatu ini memahami suatu kesetaraan. Kita juga memahami adanya suatu otoritas. Dalam keperbedaan otoritas ini, ya kita belajar untuk apa? Berperan sesuai dengan fungsi masing-masing. Ya, suami berperanlah sebagai suami, istri berperanlah sebagai istri, lalu anak-anak berperanlah sebagai anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Nah, sehingga dalam bagian ini ada suatu ketertiban. Jadi wanita Kristen hendaklah menjaga perilakunya. Jadi jangan kita sibuk dengan suatu perhiasan-perhiasan yang lahiriah, tetapi bagaimana kita menunjukkan sikap, bagaimana kita menghormati suami, menghormati otoritas. Menarik dalam bagian yang kita baca tadi, bagaimana seorang Sarah bisa tunduk kepada suaminya, bahkan dia menganggap suaminya seperti tuannya. Nah, ini suatu hormat yang diteladani, karena memang mengerti suatu otoritas yang Tuhan berikan. Nah, ini landasan untuk kita berpikir berikutnya tentang, jadi tidak lepas dari nanti ayat 11 sampai 15 tentang bagaimana istri boleh memahami tentang otoritas suami atau otoritas laki-laki. Jadi dalam bagian ini peran mengajar tidak diberikan kepada wanita, terutama mengajar di depan umum ya, tidak diberikan kepada wanita, tetapi nanti kita bisa melihat bagaimana peran mengajar itu diberikan kepada seorang pria. Meskipun wanita bisa, tetapi dalam posisi otoritas kita bisa memahami bahwa otoritas ini diberikan kepada seorang pria. Jadi ternyata wanita yang saleh, mereka tidak mempertontonkan tentang aksesoris, hal-hal yang luar biasa secara kekayaan materi, tetapi bagaimana mereka memunculkan karakter yang agung yang mereka munculkan dalam keluarga, dengan tunduk kepada suami, dengan mengasihi anak-anaknya, ya tentu dengan beribadah kepada Tuhan. Lalu berikutnya bagaimana mereka juga mau mendengar suatu ajaran dengan taat. Kepada bagian berikutnya kita membahas hal itu. Jadi kita bisa melihat bahwa firman Tuhan mengatur dengan jelas. Jadi jangan katakan bahwa tidak ada dalam firman Tuhan tentang cara berpakaian. Ada caranya, hanya bentuk pakaiannya tidak dikasih tahu. Tapi cara yang pantas ada dikasih tahu. Nah, sehingga orang tidak boleh sebebas-bebasnya menggunakan pakaian. Bahkan menarik waktu saya baca tentang buku John Calvin bukan hanya memahami tentang pengaturan sipil secara hukum, tetapi juga dia mengatur bagaimana cara orang berpakaian yang layak di rumah ibadah. Ini sesuatu yang menarik. Ya memang itu harus menjadi perhatian kita juga. Kita jangan menjadi orang Kristen yang tidak memperhatikan suatu kebenaran. Kita harus berperilaku, bersikap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, pakailah pakaian yang pantas. Jadilah berkat dalam persekutuan kita dengan suatu kasih. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.